Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Dan hukumnya kemaluan kita dan dubur itu adalah aurat untuk diri kita sendiri. Jadi kita punya aurat. Tidak bisa melihat kemaluan kita kecuali memang seperlunya, ada hajat. Karena itu aurat bagi kita, kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, aurat laki-laki fi shalah wa indan nisa al-maharim war rijal, yaitu aurat di dalam solat. Nah, laki-laki auratnya di dalam solat atau bertemu perempuan yang bukan mahram atau sesama laki-laki. Auratnya adalah ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Nah, ini berarti celana pendek itu buka aurat. Kita punya aurat nih, sesama laki-laki, lutut sama pusar. Lututnya bukan aurat. Sekali lagi, lutut itu bukan aurat, batasan aurat. Pusar juga bukan aurat, tapi batasan aurat. Akan tetapi lutut ini dijadikan batasan aurat, otomatis kalau ada celana sampai di lutut pasti akan naik ke atas. Pahanya pasti kelihatan, itulah aurat. Nah, sehingga ulama mengatakan sekalipun lutut itu bukan aurat tapi batasan aurat, namun untuk menjaga jangan sampai kelihatan aurat di atas lutut, maka pakai pakaian atau celana yang posisinya di bawah lutut. Bukan berarti tidak boleh menggunakan celana, bisa, tapi carilah celana yang tidak sampai di atas lutut tapi di bawah lutut. Kemudian carilah yang bisa enak dipandang. Ya, ada kan setengah tiang itu, kurang terlalu enak dipandang. Celana-celana, mohon maaf, celana yang cingkrang itu gak ada riwayat sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena memang secara penglihatan mata tidak enak dipandang. Beradanya di mana? Agak ke bawah sedikit. Yang penting aurat tidak kelihatan. Gak mungkin sunnah Nabi Muhammad SAW sesuatu yang gak enak dilihat. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan lewat lisannya Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang indah. Jadi dengan standar penglihatan manusia, oh ini bagus ini, oh ini kok tidak kelihatan enak dilihat. Dan memang gak ada Nabi menggunakan celana. Nabi itu selalu menggunakan jubah, gomis, ya, atau izar itu sarung. Atau di dalam sarung beliau ada celana, beliau lapis celana, terus dilapis dengan jubah, dilapis dengan sarung, begitu. Namun gak ada masalah, yang penting fungsinya menutup aurat dan enak dipandang pemandangannya. Dan jangan mengklaim ini celana sunnah untuk laris dagang. Ini celana sunnah. Nabi gak pernah pakai celana. Secara kostum celana tok selalu dilapisi. Sarung dilapisi jubah,
Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab sunnah Rasul SAW, kitab Asy-Syama'il, kitab Wasail Usul, begitu. Nah, jadi yang penting fungsinya menutup aurat. Di sini dikatakan bahwa lutut maupun pusar bukan aurat, wa huma laisata minal aurat. Jadi kalau kelihatan lutut itu masih belum dikatakan melihat aurat. Akan tetapi ketika lutut kelihatan, khawatir nanti dia bisa kelihatan di atas lutut. Maka ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya menjadi wajib. Karena kita pakai ya untuk menghindari jangan sampai paha kelihatan, kita pakai yang panjang. Nah, menutup itu jadi wajib. Al-hukmu lil wasail, hukmu lil maqasid. Hukum untuk perantara mengikuti hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka perantara menjadi wajib. Itu. Jadi celana-celana pendek sampai ada yang di atas paha ya. Pendek sekali itu ada celana. Mohon maaf itu kalau lihat juga gak enak. Ini yang sudah belajar fikih, jaga aurat gitu. Itu aurat sesama laki-laki. Sesama laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat, dan juga kepada perempuan yang bukan mahram. Kemudian aurat laki-laki yang ketiga yaitu kepada wanita-wanita yang bukan mahram. Tadi auratnya kepada wanita yang mahram. Kepada wanita yang mahram, saudara perempuan kita, auratnya kita dengan mereka lutut sama pusar. Tapi ketika berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram, auratnya berbeda. Yaitu auratnya kita kepada mereka jami'ul badan, seluruh badan. Sama seperti kita dengan perempuan, perempuan dengan kita. Nah, perempuan juga auratnya mereka seluruh badan. Auratnya kita juga seluruh badan. Tapi kenapa kita gak disuruh pakai cadar atau jilbab? Karena perempuan punya sifat malu. Dia malu mandang laki-laki yang bukan mahram. Kalau laki-laki gak punya malu, perempuan cantik dilihat. Makanya disuruh yang cantik itu wajib pakai cadar, yang cantik ya, yang ada fitnah. Tapi pendapat ulama mengatakan gak, muka dan tangan, telapak tangan bukan aurat. Ada mazhab Hanafi fasilitasi itu. Jadi artinya masalah cadar, jilbab itu khilaf, beda pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kemudian aurat laki-laki dengan istri, gak ada aurat. Gak ada aurat. Kalau ada aurat, berdosa tiap hari. Sama istri tiap hari. Makanya syariat mengatakan dalam hukum Islam, la aurata. Kalau suami istri gak ada aurat sama sekali. Gak ada aurat. Begitu juga amati, budak perempuan. Di zaman dahulu budak perempuan itu sama persis dengan istri. Jadi jangan dipahami budak-budak sebagaimana konsep barat. Konsep barat budak ya seperti manusia dijadikan kayak hewan. Islam sebelum hadir, perbudakan itu sudah ada, menyebar di berbagai penjuru dunia. Baru agama Islam hadir. Agama Islam bukan mendukung perbudakan, justru mengatur perbudakan, menempatkan perbudakan itu menjadi apa? Memanusiakan manusia, kalau istilahnya. Jadi bedanya apa? Budak perempuan dengan istri. Budak perempuan kalau dibeli ada ijab qabul. Sama ketika menikah ada ijab qabul. Yang kedua, ketika seorang budak wanita dibeli, amah ini, tuannya punya kewajiban menafkahi, memberikan pakaian yang layak, tidak memberatkan pekerjaan di luar kemampuannya. Maka sama seperti istri, kita menikah wajib menafkahi, menjaga dia. Nah, itu konsep perbudakan yang diatur di dalam Islam. Berikutnya auratul hurrah khamsatun. Aurat wanita-wanita merdeka ada 5. Nah, sekarang aurat wanita-wanita merdeka.
Jadi aurat ini jangan hanya dibatasi masalah terbukanya fisik manusia ya. Itu memang disebut aurat dalam tinjauan fikih. Tapi ada aurat juga, yaitu apa? Aib. Aibnya seseorang itu juga aurat yang wajib ditutupi. Wajib ditutupi, gak boleh diumbar-umbar, apalagi disebar di media sosial. Ada aib yang memang ditoleransi, bukan aib yang sifatnya kriminal ya. Kalau sifatnya kriminal, itu Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan dia wajib menyampaikan aib tersebut. Contoh, ada orang memang sudah terkenal ini suka mencuri. Itu kan aib. Itu juga aurat. Aib sama dengan aurat. Aurat sama dengan aib. Jadi pembahasan aurat jangan hanya membatasi secara fisik, tapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu juga aurat. Itu adalah aib. Nah, orang ini sudah jelas-jelas terkenal sebagai pencuri. Sudah terkenal. Ada pendatang orang baik. Dia tidak tahu apa-apa nih orang, diajak kerjasama. Kita yang tahu kelakuan orang ini gak boleh mendiamkan. Jangan mengatakan, oh, menutup aib itu diperintahkan oleh agama. Tapi aib semacam ini kriminal. Tahu dia orang ini sudah berapa kali orang kerjasama dengan dia, barangnya orang itu dirampas, diambil, dicuri. Tidak amanah. Kita berkewajiban memberitahukan orang tersebut karena dia tidak tahu. Ya, ini fulan sebelumnya ini punya track record tidak baik. Tuh. Dia senang mencuri, tidak amanah dan seterusnya. Kita tidak kena dosa, justru kita diamkan itu, kita yang berdosa. Nah, prasangka baik perintah agama kita. Prasangka baik perintah agama kita. Tapi prasangka baik tidak menghilangkan kehati-hatian. Prasangka baik tidak menghilangkan waspada, husnuzon. Beda dengan orang yang memang sudah dikenal baik. Ini gak boleh kita suuzon nih. Dia punya track record orang baik kok. Gak boleh kita suuzon. Tapi kalau memang track recordnya dari awal dan memang syuhro, sudah terkenal di tengah masyarakat, orang ini semacam ini perbuatan dia. Ada orang yang tidak tahu, tidak kenal dia, kita wajib memperingati dia. Itu keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau memang sifatnya kriminal, itu bukan mengumbar aib, memang harus. Seperti dijadikan saksi dalam satu perkara. Bagaimana orang ini? Kan tidak mungkin dia mengatakan jangan, itu berdosa. Membuka aib seseorang itu dosa. Dalam pengadilan kata Imam, wajib untuk disampaikan. Ini kejahatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi jangan sampai salah memahami menutup aib saudara muslim ya. Itu dalam konteks aib yang tidak masuk ke ranah hukum, tidak merugikan orang. Aib yang sifatnya pribadi. Seperti apa misalnya? Ada orang berzina. Itu kan yang rugi dia. Dia gak merugikan orang lain. Aib ini wajib ditutup. Gak boleh dibongkar, diumbar, atau dimata-matai kemudian sengaja untuk mempermalukan dia. Dalam hukum Islam, kalau kita menuduh orang itu berzina, itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau kurang dari itu, kita kena hukum qadzaf, dicambuk 80 kali. Dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 15, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kalian menjadikan 4 orang saksi dari golongan laki-laki, dari golongan kalian, jika menuduh mereka perempuan-perempuan itu berzina. 4 orang, dan 4 orang ini harus melihat kemaluannya masuk. 4-empatnya harus lihat. Kalau hanya ada dalam kamar, belum bisa. Dia harus lihat
jima itu terjadi, dan yang lihat harus 4 orang laki-laki. Kalau itu tidak bisa terbukti, sampai Nabi kasih bahasa sopan ya, Nabi mengumpamakan kama yagibu al-mirwat fi muklahati wal risha'u fil bi'ri, kata Nabi. Sebagaimana kalian melihat masuknya pensil ke dalam tempat celak mata. Kan celak mata kan ada pensilnya tuh buat oles tuh di mata ya, celak mata sunnah ifmit. Itu kan ada botolnya. Kata Nabi, kalau mau jadi saksi perzinahan, sebagaimana kalian melihat pensil itu masuk ke dalam botolnya, botol celak mata. Bahasa sopan yang Rasulullah SAW. Atau tali daripada timba masuk ke dalam sumur. Kalau kalian melihat itu baru bisa jadi saksi. Gak mungkin, susah. Ya. Nah, yang menuduh tidak bisa membawa 4 orang saksi laki-laki, dan harus laki-laki, gak bisa perempuan. Saksi dalam perzinahan, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan harus 4 orang laki-laki dalam konteks saksi perzinahan. Had rajam bagi yang sudah menikah. Dan ini tidak main-main hukumnya. Itu kalau sudah menikah berzina dalam hukum Islam, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi dosanya diampuni oleh Allah. Rajam namanya. Kalau yang masih bujang belum nikah berzina, dicambuk 100 kali. Itu had, hukum yang diatur dalam Islam. Ya, tentu lewat proses pengadilan, bukan kita main hakim sendiri. Berbicara hukum dalam Islam selalu ada pengadilan yang dilibatkan, bukan main hakim sendiri. Nah, kalau seseorang menuduh tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang menuduh itu kena hukum. Di surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Bagi yang menuduh, mereka menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, tapi kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dari golongan laki-laki, maka mereka dicambuk sebanyak 80 kali dan tidak boleh menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Namanya hukum qadzaf, menuduh tanpa bukti. Dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan perempuan bisa jadi saksi, tapi 1:2. Kalau laki-laki dalam Al-Quran 4 orang, maka kalau perempuan jadi saksi semua jadi 8 orang. Itu mazhab Ibn Hazm ya, Zahiri dalam kitab Al-Muhalla. Imam Syafi'i tetap berpendapat saksi dalam perzinahan itu harus laki-laki, karena jelas sekali ayat Al-Quran menyebutkan minkum, bukan minkunna. Minkum itu saksi 4 orang dari kalian laki-laki. Tidak disebut di situ perempuan. Tidak ada satu ayat menerangkan kesaksian dalam masalah perzinahan, melainkan selalu menggunakan kata ganti, kata petunjuk laki-laki. Imam Syafi'i berpegang dengan ayat, dan ayatnya jelas bahwa ini laki-laki yang menjadi saksi. Kesimpulannya apa? Bahwa hukum rejam, hukum had rejam itu menunjukkan sulitnya kita merusak kehormatan seorang muslim sekalipun dia berzina. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyatakan kepada kita, saya menutup aib mereka walaupun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar, dan konteksnya bukan dalam masalah kriminal yang bisa merugikan orang, bukan masalah yang memang dalam hukum al-mu'aqabah, hukum pidana perdata dalam Islam diatur di situ, yang memang harus disampaikan kepada pihak berwajib.
Tidak boleh disembunyikan. Tapi kalau aib-aib yang semacam itu, seperti perzinahan dan seterusnya, itu agama mengatur hukum yang memang sulit direalisasikan untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Padahal seorang muslim ini sedang melakukan dosa besar. Nah, bagaimana kalau kehormatan orang yang soleh? Ya. Jadi gak bisa itu. Kita kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu. Gak boleh kita mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau memang jelas-jelas nampak, ya, jelas-jelas nampak perbuatan itu di lingkungan kita, wajib kita harus hentikan itu. Tanpa kita memata-matai, memang jelas. Kalau kita biarkan, kita dapat 3 musibah. Kita tahu di lingkungan kita ini ada tempat perzinahan. Itu sudah terkenal. Bukan kita mata-matai, memang sudah jelas-jelas ditampakkan. Apalagi ada juga orang yang sengaja melakukan, ingin menampakkan perbuatan dosa itu. Di lingkungan itu gak bisa diam. Kalau ya diam, kita yang kena. Kita yang tidak melakukan itu kena konsekuensinya. Di antaranya apa? Az-zina yurisul faqra. Perzinahan itu mewarisi kefakiran. Nabi tidak mengatakan orang yang berzina menyebabkan dirinya fakir, tapi Nabi menyebutkan perbuatan zina membuat fakir. Artinya apa? Perbuatan zina yang ada di lingkungan tersebut dan kita diamkan, sedangkan itu memang kita tahu itu terjadi, maka itu bisa membuat satu lingkungan itu kena krisis. Krisisnya bukan hanya krisis secara finansial dan ekonomi, krisis iman, krisis keyakinan, krisis ekonomi, krisis keberkahan, semuanya. Kemudian yang kedua, riwayat dari istri Nabi Sayyidah Aisyah itu menyatakan bahwa kasratul zalazil, banyak terjadi gempa bumi itu karena sebab maraknya perzinahan. Jadi perzinahan itu mengundang gempa bumi menurut istrinya Rasul Sayyidah Aisyah. Yang ketiga, merusak tata krama, adab, etika, moral yang dimana di lingkungan itu ada perzinahan yang memang terang-terangan itu terjadi. Nah, itu kaitannya dengan masalah perzinahan. Jadi kita disuruh menjaga kehormatan mereka, tapi juga kalau memang nampak di hadapan kita, kita tidak bisa hanya diam, ya. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Perzinahan ini termasuk minal kabair, dosa yang sangat besar, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Namun juga ketika kita punya niatan ingin menceritakan kesalahan orang, aib orang, kemudian tujuannya untuk menjatuhkan orang tersebut, dia dapat sanksi tersendiri. Dia tidak betul. Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'mala bih. Dalam kitab Al-Farqu bainan nasihati wa ta'ir, siapa yang mempermalukan saudaranya dengan satu dosa, niatnya ingin menjatuhkan, maka sebelum dia meninggal dunia, dosa itu akan dilakukan oleh dia. Apalagi niatnya provokasi, niatnya untuk merendahkan seseorang. La yadkhulul jannata namam. Orang yang tukang provokasi tidak mungkin masuk surga, kata Rasulullah SAW. Atau niatnya apa? Memang saya benci orang ini, mau cari tahu dia punya aib. Ketika ketemu aibnya dia senang, bahagia. Ini selesai dia, saya hancurkan nama baik dia. Ini masuk di ayat wala tajassasu. Jangan mencari-cari aib orang dengan tujuan ingin menjatuhkan orang tersebut. Kalau itu dilakukan, ada konsekuensi. Ya, Nabi katakan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, fala tudhiru syamatata bi akhik. Fala tuzhir asy-syamatata bi akhika fayu'afiyahullah
wa yabtaliyak. Jangan kalian menampakkan kebahagiaan di atas kesedihan saudaramu. Kalau itu dilakukan, Allah akan menjaga dia dan kamu akan diberikan bala dan musibah. Nah, ini berkaitan dengan aurat. Jadi aurat itu aib saudara kita juga aurat. Siapa yang senang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah, man satara muslima satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Karena kita semua ini punya aib. Gak ada satupun manusia gak punya aib, punya kekurangan semua. Kecuali para anbiya, para rasul. Selebihnya itu punya kekurangan. Nah, ini aurat. Aurat yang harus dijaga. Aurat perempuan fil khalwah wa 'indan nisa' war rijal al maharimi ma baina surrati wa rukbati. Aurat perempuan di saat sendiri dan di hadapan wanita-wanita dan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang mahram, ma baina surra wa rukbah, auratnya pusar dan juga lutut. Jadi perempuan punya aurat untuk diri sendiri itu pusar dan lutut, dan auratnya sesama perempuan itu pusar dan lutut, dan auratnya kepada laki-laki yang mahram itu juga pusar dan lutut. Yang kedua, indan nisa fasiqati wal kafirati, auratnya perempuan merdeka di hadapan perempuan yang fasik dan perempuan yang kafir. Ma la yabda'u 'indal mihna falladhi yabdu laysa bi'aurah wa huwa ra'su wal wajhu wal 'unuq wal yadan ilal adudain wa rijlain ila rukbatain wa ma 'adahu aurah. Yaitu auratnya segala sesuatu yang nampak dalam aktivitas kerja, itu saja yang bisa dilihat. Yaitu apa di sini dirinci, yaitu kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai ke bagian sikut ke atas, ya, ke bagian lengan, ya. Kedua kaki sampai ke lutut. Nah, dalam fikih itu dikatakan biasanya perempuan kerja di masa itu jadi standar hukum. Yang kelihatan itu, nah itu boleh, itu bukan aurat. Tapi selebihnya itu aurat. Ya, sesuatu yang tidak nampak ketika kerja, yaitu yang nampak sesuatu yang bukan aurat, yaitu kepala, muka, leher, kedua tangan sampai ke bagian lengan, kedua kaki sampai ke bagian lutut. Wa ma adahu aurah, selain daripada itu semuanya aurat. Kemudian aurat wanita merdeka di saat sholat, jami'ul badan illa wajha wal kaffain. Seluruh tubuh wanita itu aurat ketika sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya wanita justru sholat wajahnya dibuka, kelihatan, dan tangan, kedua telapak tangan. Dan aurat perempuan yang merdeka di hadapan lelaki yang bukan mahram, jami'ul badan, seluruh badan. Namun di sini ada keterangan dari Syekh Bajuri mengatakan, nah beliau ini orang Mesir, Syekh Bajuri. Di zaman saya ini perempuan jilbabnya muka kelihatan. Beliau mengatakan itu gak masalah, selama tidak memunculkan fitnah dan mengundang syahwat. Disitulah dijelaskan oleh para ulama, mayoritas mengatakan bahwa kalau perempuan itu memunculkan fitnah itu disebutkan kalau dia lewat, laki-laki semua mandang dia, saking cantiknya. Maka itu wajib ditutup. Tapi kalau tidak memunculkan fitnah, maka tidak disebut harus menutupnya. Cukup wajah ini terbuka, yang penting anggota tubuh, ya, selain telapak tangan dan wajah, itu sudah disebut menutup aurat. Dan kebanyakan pendapat ini merujuk ke mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali lebih keras, ya. Mazhab Hambali itu sampai kuku-kuku juga aurat. Makanya mereka kalau cadar itu satu mata kelihatan, yang lain tertutup. Mazhab Hambali karena menganggap semuanya aurat, termasuk kuku itu juga aurat. Nah, jadi perkara ini
ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau kita sikapi bagaimana ya pilihan siapa yang mampu, yang penting nutup aurat. Kemudian lihat bagaimana kondisinya, ini perempuan mampu tidak, bagaimana keadaan sosialnya, itu juga menjadi pertimbangan. Karena memang dakwah itu menempatkan sesuai tempat juga, hikmah. Yang penting tidak keluar dari hukum, tidak keluar dari hukum. Kemudian aurat wanita merdeka di sisi suaminya, la aurata, tidak ada aurat sama sekali. Dan auratnya budak perempuan ada 5. Di saat sendiri auratnya 2 kemaluan. Di saat sholat dan di hadapan wanita dan laki-laki yang mahram, itu antara pusar dan lutut. Dan di antara wanita-wanita fasik dan kafir, sesuatu yang tidak nampak ketika dia sedang kerja, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Dan aurat budak di sisi laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badan. Budak nih, budak perempuan, kalau bukan mahramnya seluruh badan. Di sisi suaminya atau tuannya atau suaminya tidak ada aurat. Jadi fungsi posisi tuan yang memiliki budak wanita itu sama seperti suami. Ada yang bertanya, apakah hukum perbudakan dibatalkan dalam Islam? Belum dibatalkan sampai hari ini. Kenapa? Kemungkinan besar kata para ulama di akhir zaman akan muncul perbudakan lagi. Sehingga agama Islam mengatur perbudakan, memanusiakan manusia. Islam sebenarnya tidak suka dengan perbudakan. Buktinya setiap ada satu dosa, satu perbuatan yang tidak baik, diantaranya apa? Lagi puasa, berhubungan badan di bulan suci Ramadan, itu ada namanya kafaratul uzmah. Di antara sanksinya adalah memerdekakan budak. Kemudian Nabi selalu mengatakan, kalau kalian memerdekakan budak pahalanya begini, begini, begini. Jadi Nabi memotivasi untuk memerdekakan para budak. Tapi karena memang sistem ini zaman Nabi itu, sebelum Nabi hadir memang sudah menjadi sistem yang legal. Yang legal di waktu itu. Dan di akhir zaman akan muncul lagi. Hukum Islam mengatur perbudakan, memanusiakan manusia. Jangan disamakan perbudakan terminologinya barat. Yang pada waktu itu seperti bangsa Romawi. Mereka jadikan manusia sebagai budak, dijadikan seperti hewan. Itu berbeda jauh dengan apa yang dijelaskan di dalam agama Islam. Ya, karena kaum orientalis banyak menyerang juga dari sisi itu. Nah, itu karena mereka tidak paham bahwa beda definisi perbudakan versi Islam dengan versi Barat. Itu sesuatu hal yang sangat jauh berbeda. Kemudian masalah-masalah yang berlaku tentang aurat. Yang pertama, law ra'ahu aw ghairuhu auratahu min a'la fayadur bi khilaf idza ru'iyat min asfal fala darar. Seandainya dia melihat atau orang lain melihat auratnya dari sisi atas, maka itu membahayakan. Contoh, kita sholat ada lantai atas, ada juga orang sholat di atas. Dari atas kalau lihat ke bawah, mohon maaf ya, dia pakai celana dalam semua. Dari atas lihat tembus, aurat kita kelihatan kalau orang dari atas. Maka sholatnya gak sah, karena auratnya kelihatan. Posisinya dari atas, orang dari atas melihat ke bawah. Tapi kalau auratnya yang dilihat dari bawah ke atas, tidak membatalkan sholat. Misalnya ada sholat di atas, ini transparan nih, kaca ya. Jadi orang dari bawah ini bisa lihat ke atas. Ternyata kelihatan auratnya orang di atas, tapi posisinya melihat dari bawah ke atas, maka tidak membahayakan. Aurat tersebut tidak disebut terbuka aurat, karena posisi melihatnya dari bawah ke atas. Yang membahayakan dari atas lihat ke bawah. Nah, itu. Makanya dikatakan kalau melihatnya dari atas fayadur, dia bisa membatalkan. Bi khilaf idza ru'yat min asfal fala darar. Berbeda jika dilihat dari bawah ke atas. Kalau dari tengah bagaimana? Batal. Pakai sarung ketinggian. Pas
dia sujud, saf di belakang, saf pertama yang dia sujud, yang saf kedua lihat semua tuh, ya, aksesorisnya semua kelihatan, batal, karena posisinya bukan dilihat dari bawah ke atas. Ya. Kemudian masalah kedua, lau fakada ma yasturu aurata kamilan walakin wajada ma yasturu sawataihi fayata'ayyanu lahuma. Kita di tengah gurun pasir, gak ada pakaian kita kena najis. Ini mazhab Syafi'i, kalau ada pakaian kena najis, kemudian misalnya kita di gurun pasir, di situ pohon juga tidak ada, pakaian juga tersisa hanya itu, maka dalam mazhab Syafi'i itu kita sholat telanjang dibanding sholat menggunakan pakaian najis. Nah, pada waktu itu ada kain, sepotong kain, maka mana yang didahulukan untuk ditutup? Yang ditutup dua kemaluan. Kain itu hanya cukup menutup itu. Itu yang diprioritaskan. Sholat seperti itu. Dan sholatnya itu tidak diqadha, tidak diulang lagi. Dianggap sholatnya itu sudah diterima, sah. Gak perlu lagi diqadha, diulang lagi. Ya. Nah, seandainya wajada masturu sawatihi fayta'inu lahuma aw wajada ma yakfi ihdahuma fayuqaddimu bubulah. Kalau kainnya hanya cukup menutup salah satu dari dua kemaluan, maka yang didahulukan menutup kemaluan depan. Ya, salat dalam keadaan telanjang karena pakaian kena najis atau tidak ada pakaian dan air juga tidak ada. Tempatnya di gurun pasir. Kalau mungkin di hutan, kemarin diberikan contoh di hutan, kemungkinan besar masih bisa ada daun, ya. Sholat nutup pakai daun pisang, lain sebagainya, untuk menutup auratnya, itu masih bisa. Tapi kalau di gurun pasir gak ada pohon, maka kewajiban sholat ini juga menunjukkan kewajiban sholat itu sangat ditekankan dalam setiap keadaan. Gak ada rukhsah, dispensasi, sampai-sampai gak ada pakaian sekalipun telanjang bulat, kewajiban sholat tetap wajib. Gak ada rukhsah sama sekali. Kalau mazhab Maliki masih memilih, kalau ada pakaian najis dan waktu itu tidak ada air, tidak ada pakaian lain lagi, ya, maka sholat menggunakan pakaian najis lebih utama daripada dalam keadaan telanjang bulat. Itu mazhab Maliki mengatakan demikian. Ada gaul kedua, dia menggunakan pakaian najis tanpa harus sholat dalam keadaan telanjang, tapi nanti sholatnya diulang ketika sudah dapat pakaian yang bersih. Nah, ini terkait masalah aurat. Kasus yang berikut di sini, lau in kasyafat auratu fi shalah fasatara halan fala yadur. Seseorang sedang sholat, tiba-tiba aurat terbuka, sarung jatuh, maka kalau dia segera menutup, sah sholatnya. Fa in ta'akhkhara bi an madha waktu yumkinu an yasturuha fihi falam yasturha batalat sholatuhu. Tapi kalau terjatuh itu kain, auratnya terbuka, dan dia tidak segera menutup, padahal waktunya cukup dengan waktu tersebut untuk menutup, maka dia batal. Dia lama untuk menutup. Masalah yang terakhir yaitu jika terjadi dua hal yang kontradiksi di antara menutup aurat dengan tangan atau meletakkan tangan di dalam sujud. Nah, jadi kalau sudah sholat telanjang bulat, gak ada pakaian, maka sholatnya tangan itu satu tutup kemaluan depan, sambil tutup. Ya. Tapi masalahnya ketika sujud nih. Ketika sujud. Maka di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwa ketika sujud, menurut Imam Khatib Syarbini, yang didahulukan tetap menutup aurat. Jadi tangannya tetap nih, sujud pakai satu tangan gitu pelan-pelan. Ini pendapatnya Imam Khatib Syarbini dan juga disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dalam fikih Syafi'i, kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i berpendapat, maka gak boleh ada pertentangan. Dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau ada Imam Nawawi berpendapat dan juga Imam Rafi'i berpendapat dengan pendapat yang sama, maka ulama-ulama itu menerima taslim pendapat mereka.
Menurut Imam Romli, yajibu wad'uha fi sujud. Tangan tersebut tetap wajib untuk digunakan ketika sujud. Itu pendapatnya Imam Romli. Li'annahu fi hadhil halah, karena keadaan tersebut sangat darurat dan dia memang tidak mampu. Dan menurut Ibnu Hajar bisa pilih di antara dua itu. Mau pilih yang mana? Yang tetap tangan menutup kemaluan boleh, atau tangannya digunakan untuk membantu ketika dia sujud. Itu juga diperbolehkan.